Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Raymond. Sekarang kita akan bahas mengenai faktur pajak gabungan nih. Masih sama, yaitu berdasarkan Per 11 PJ 2025. Jadi teman-teman, di dalam Per 11 ini betul-betul mengatur hal yang begitu banyak. Jadi disarankan teman-teman membaca sendiri peraturannya, kemudian diingat-ingat, dimemorize gitu ya, sehingga jadi jangan sampai ada kesalahan karena sesuai dengan Per 11 ini yang sudah berlaku tentunya di hari ini, yaitu tanggal 22 Mei ya. Jadi tanggal 22 Mei sudah berlaku. Jadi setelah itu berlaku ya, setelah Per 11 ini berlaku, maka secara otomatis segala ketentuannya sudah harus mengikuti peraturan ini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu ya tentang faktur pajak gabungan. Di sini salah satu kewajiban bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP adalah membuat faktur pajak. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia terdapat beberapa jenis faktur pajak. Salah satunya adalah faktur pajak gabungan. Apa sih yang dimaksud dengan faktur pajak gabungan? Bagaimana ketentuannya? Yuk kita lihat ya. Faktur pajak gabungan. Pembuatan faktur pajak gabungan telah diatur kembali nih di dalam Per 11 yang tadi kita udah sebutin ya. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama dalam satu bulan kalender. Kemudian ini dapat dimanfaatkan khususnya bagi PKP yang melakukan penyerahan lebih dari satu kali dalam satu bulan kepada pembeli atau konsumen yang sama. Faktur pajak gabungan berbeda dengan faktur pajak pedagang eceran. Setiap PKP dapat membuat faktur pajak gabungan tanpa perlu melihat apakah karakteristik konsumennya itu konsumen akhir ataupun tidak. Beda ya ketika pedagang eceran, faktur pajak digunggung, khususnya untuk faktur pajak pedagang eceran itu karakteristik konsumennya harus konsumen akhir. Jadi nggak boleh tuh konsumen-konsumen yang biasa yang barang yang dijualnya itu akan diolah kembali di dalam usahanya, nggak boleh termasuk di dalam faktur pajak yang digunggung. Kemudian kita lihat ketentuannya ya. Untuk membuatnya perlu diperhatikan beberapa hal. Faktur pajak gabungan dibuat untuk satu pembeli yang sama. Berarti apa? Yang pertama syaratnya adalah pembelinya sama. Oke, sebagai contoh PTA melakukan penyerahan BKP kepada PTB pada tanggal 10 April, kemudian 20 April. PTA menyerahkan JKP kepada PTB atas penyerahan BKP dan JKP tersebut. PTA dapat membuat satu faktur pajak berupa faktur pajak gabungan yang memuat penyerahan BKP dan JKP kepada PTB. Informasi yang dicantumkan apa aja nih? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Keterangan yang dimaksud adalah nama, alamat, dan NPWP ya, itu sama saja yang menyerahkan BKP atau JKP, identitas pembeli, BKP dan atau penerima JKP, jenis barang ataupun jasa, sama ya, besaran harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN yang dipungut tentunya, PPNBM yang dipungut, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi beda ya, kalau di sini kan kalau dari sisi faktur pajak digunggung beda total ya gitu ya. Untuk identitas pembelinya juga kan tidak perlu dicantumkan. Perbedaan faktur pajak gabungan hanya terletak pada detail yang memuat beberapa transaksi kepada satu pihak yang sama. Faktur pajak digabungan dibuat untuk transaksi dengan kode yang sama. Nih teman-teman pastiin ya, jadi kodenya aja harus sama gitu. Nah, dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama. Jadi, kalau misalnya ada yang 01, ada 02, 03 gitu ya, jangan bedain gitu ya, walaupun mungkin si pembelinya itu sama gitu ya, namanya sama, identitasnya sama. Sebagai contoh, PTA melakukan penyerahan BKP dengan kode transaksi 04 pada PTB dengan tanggal 1, 10, dan 20 ya, 1, 10, dan 20. Pada tanggal 11, 15, dan 20, PTA melakukan penyerahan barang mewah yang transaksinya dicatat dengan kode transaksi 01 tadi 01, dan sekarang jadi ada juga yang 04. Jadi 04 dulu tadi yang tanggal 1, 10, dan 20. Kemudian di tanggal 11, 15, dan 20 dia menggunakan kode 01. Jadi apa yang harus dilakukan? PTA dapat membuat dua faktur pajak gabungan. Ya ini satu faktur untuk kode transaksi 04 dan satu faktur lagi dia menggunakan kode transaksi 01.
Kemudian penyerahan apa sih yang tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan? Nggak semua penyerahan tentunya dapat menggunakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, ya, tidak dipungut. Sekali lagi, tidak. Kalau yang punya fasilitas tidak dipungut, dia nggak boleh tuh menggunakan faktur pajak gabungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Apa? Jadi yang tidak bisa yaitu yang tidak dipungut. Batas waktunya sekarang. Nah, teman-teman hati-hati nih, khususnya untuk batas waktu, teman-teman betul-betul harus pastikan bahwa teman-teman punya landasan yang kuat untuk melakukan kapan batas waktu pembuatan faktur pajak ini dibuat. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Dalam pasal 32 ayat 4 ditegaskan bahwa dalam hal terdapat uang muka, pembayaran sebagian maupun seluruhnya, sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, ya, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Ya, jadi lihat di sini ya, bahwa dalam hal terdapat uang muka pembayaran sebagian maupun seluruhnya, atau kemudian sebelum penyerahan BKP atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Nah, sekarang kita contohkan saja nih, tanggal 4 ada serah penyerahan gitu ya. Tanggal 11 ada penyerahan kembali, tanggal 18 penyerahan, tanggal 19 ini ada penerimaan pembayaran nih ya pada yang dari tanggal 4. Kemudian tanggal 25 ada penyerahan kembali, tanggal 26 ada penerimaan uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober ya. Jadi dia nagih duluan nih khususnya untuk uang muka. Kemudian ada penyerahan BKP. Atas penyerahan BKP tersebut dipungut PPN dengan besaran tertentu yang DPP-nya menggunakan harga jual. PTX memilih membuat faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan dibuatnya kapan nih? Dibuat paling lamban pada tanggal 30 September 2025 yang meliputi seluruh penyerahan BKP yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan September 2025. Ya, yaitu dengan dasar pengenaan pajak sebesar 10.250 dapat dari mana saja 1 juta, kemudian 1,5 juta, 2 juta, ya kalau ini kan pelunasan ya kalau yang 1 juta ini. Kemudian habis itu ada 250.000 ya di sini ya kita ada tagihan, terus kemudian ini ada 3 juta. Jadi total saja adalah 10.250. Yang gampangnya gimana ya? Ya sudah pokoknya kalau diserahkan ataupun kita nagihkan uang muka dan sebagainya ya udah satuin aja. Itu bisa dilakukan, bukannya harus, oke? Ini adalah pilihan untuk para wajib pajak ketika wajib pajak merasa bahwa, oke, aku kebanyakan banget nih bikin faktur pajak, tetapi aku pengen gabungin aja, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah pertama, pembelinya harus punya identitas yang sama, oke? Kemudian kode transaksinya juga harus sama. Kalau yang 01 semua, 04 ya 04 semua. Dan yang ketiga, di luar dari yang PPN tidak dipungut. Kalau PPN tidak dipungut, tidak boleh ya menggunakan faktur pajak gabungan ini. Nah, yang keempat, batasannya kapan? Batasannya yaitu adalah paling lambat akhir bulan penyerahan. Oke, sekalipun belum diserahkan, pokoknya paling lambat akhir bulan di dalam bulan yang terkait. Oke teman-teman, itu aja. Sekali lagi bahwa ini adalah pilihan, bukan diharuskan. Teman-teman masih boleh melakukan pembuatan faktur pajak secara satu persatu, atau teman-teman mau melakukan pemilihan dengan cara melakukan penggabungan. Jadi itu semua adalah pilihan. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat kalian semua. See you, bye-bye.